Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Selamat pagi semuanya, Shalom. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Nah, pagi ini kita akan melakukan ibadah. Jangan lupa anak-anak, kita harus beribadah pagi. Mari kita sebelum baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan, ucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk kebaikan Engkau kalau Engkau telah beri kesempatan buat kami untuk merasakan pagi yang indah ini Tuhan. Juga sebentar kami akan baca firman-Mu, Tuhan Kau yang pakai kami untuk kami bisa mengerti akan isi firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, mari anak-anak yang ada di rumah, kita mau baca firman Tuhan yang terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-8. Amsal 14 ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Nah, inilah bunyi firman Tuhan. Nah, dari bacaan firman Tuhan ini ada gambaran atau sedikit cerita. Ini dikisahkan seorang raja yang kaya raya. Namanya raja, tentunya pasti dia memiliki kekuasaan ya. Nah, dia ini memiliki sebuah cincin yang sangat indah. Keindahannya ini tidak ada tandingannya. Nah, dia merasa karena cincinnya paling indah, maka setiap orang yang ia jumpai, ia selalu menunjukkan keindahan cincin yang dimilikinya. Nah, suatu ketika ada sekelompok penjahat yang berniat jahat kepada sang raja ini. Nah, si penjahat ini berencana untuk menemui menemui sang raja. Hanya dia bersama beberapa teman yang lainnya memutuskan untuk bertemu. Sampainya di tempat sang raja, mereka bersama-sama disambut bahagia oleh sang raja. Ketika mereka sudah bersama-sama mengobrol, nah tidak lupa sang raja ini kembali memperlihatkan keindahan cincin yang dimilikinya. Ia pamerkan pada sekelompok penjahat ini. Tentunya sang raja ini tidak tahu kalau orang-orang yang ditemuinya adalah sekelompok orang jahat. Sambil bercakap-cakap, akhirnya salah satu dari kelompok penjahat ini mengatakan, Baginda Raja, sebenarnya ada cincin yang lebih indah yang pernah saya lihat. Ah, masa benarkah itu? Sang raja ini tidak percaya mulanya. Kami ingin bukti. Akhirnya penjahat ini mengeluarkan sebuah batu yang berkilau. Nah, batu ini sangat indah. Akhirnya raja ini tertarik dengan batu yang dimiliki oleh penjahat ini. Dia memperhatikan atau diamatinya sambil sang penjahat ini yang memiliki batu tersebut membanding-bandingkan, mengunggul-unggulkan. Cincin ini jauh lebih bagus punyaku, batu ini lebih bagus. Hanya sang raja pun terbujuk dengan omongan penjahat itu. Dalam hatinya, benar juga ya, ini adalah batu yang sangat indah, berkilau. Aku ingin menukarnya. Nah, sang raja ini tidak segan, dia ingin menukarnya.
baiklah, aku tukar dengan punyamu ya. Nah, tapi seorang penjahat ini tidak semudah itu untuk memberikannya. Dia belum mau menyerahkan begitu saja. Akhirnya sang raja pun membujuknya dengan berjanji akan berikan separuh dari kerajaan yang dimilikinya. Akhirnya perjanjian itu disepakati. Sekelompok penjahat ini sangat senang sekali dan mereka menyetujuinya. Nah, anak-anak, tahukah apa sebenarnya yang dimiliki penjahat ini? Ada batu yang berkilau. Nah, sebenarnya itu hanyalah sebutir kaca yang digosok hingga berkilau. Namun sang raja ini tidak tahu sebenarnya itu adalah kaca. Itulah ya, karena kurangnya cerdik ya sang raja ini. Nah, begitulah cerita dari sang raja dan sekelompok penjahat ini. Dari cerita tersebut, berarti apa? Kita harus menerima setiap keadaan yang kita terima ya. Tidak boleh serakah, tidak boleh tamak ya seperti raja ini. Dia bersikap serakah atau bersikap yang tidak baik. Akhirnya dia sendiri yang tertipu ya. Dia sendiri yang rugi karena menjadikan dianya menjadi orang yang bodoh, yang membawa hal yang merugikan bagi dirinya. Nah, kita harus belajar mengucap syukur dengan segala yang sudah kita miliki ya. Jadi apapun yang kita miliki, kita bersyukur kepada Tuhan. Amin. Firman yang singkat pada pagi ini. Nah, sekarang kita mau kembali berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk pagi ini. Terima kasih untuk firman yang telah kami baca. Sedikit akan cerita yang kami terima pula Tuhan. Biar kami boleh belajar untuk selalu bersyukur dengan setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sepenuhnya Tuhan akan hidup kami ini kami serahkan dalam tangan kuasa Engkau. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Amin.